makhluk halus itu akan mempengaruhi orang itu dalam keadaan pemikirannya kosong. Betul itu. Orang berpikiran ini apa nih galau, itu baru jin itu bisa masuk, setan bisa. Orang pemikirannya fresh, orang mana bisa, mana ada jin? Bisa lah. Jin macam apa? Kecuali merekayasa, kecuali atau perbuatan manusia. Bisa jadi. Misalnya gini nih, kalau di daerah saya itu ada namanya alat cece. Alat cece itu ada perbuatan manusia karena kita ingin ganggu dia dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Tapi gampang ketahuannya siapa pelakunya. Kalau di kampung saya gampang sekali mengetahui siapa pelakunya. Nah, gampang di kampung saya itu ilmu godain cewek itu gampang. Tapi gampang ketahuan sama orang gitu. Di mana itu? Gampang mah tinggal baca bismillah, pencet itu Jempolnya ya? cari jempol yang itunya langsung nanti kamu siapa disebut namanya Nama yang punya ilmunya ya. lah, sebut siapa yang berbuat. Bangkok nih berbuat nih gitu ya. Kayak ditanya kenapa kamu berbuat seperti itu, dia saya senang sama dia, saya ditolak, disebut gitu. Itu benar kalau di kampus saya. Cuman kalau di kampus saya itu nggak ada istilah itu dia berbuat begini ke sini kita dendam, nggak ada. Itu di mana Om kampungnya Om? Itu udah kayak gitu-gitu udah biasa gitu loh. Cuman bagaimana mengobatinya aja. Daerah Bima itu namanya orang Bima. maling itu maling itu depan mata kita, duduk aja ngeliat aja dia bawa barang kita. Ngomongnya gitu ya Om? Lah dia maling, setelah dia jauh kemana-mana baru kita sadar. Apa itu namanya? Hipnotis? Hah? Namanya hipnotis. Nggak tahu kalau orang sini bicara itu hipnotis. Tapi kalau hipnotis kan harus masuk ke diri manusia itu sendiri. Orang yang kita hipnotis. Tapi ilmu orang di daerah saya itu bukan begitu. Dia itu ngambilnya bukan ngambil kayak orang belajar gitu. Dia benar-benar kata orang Jawa itu dia tapa geni itu kayak gitu. Dia belajar, dia ngetes ilmu. Orang nih maling memakai ilmu kayak gitu, maling nih keluar ketemu teman, ditegur sama temannya balik, dia nggak bakalan jalan pulang. Nggak boleh, kalau ditegur siapa sama orang ya pasti berhasil. Maling nih dia jalan kemana-mana keliling kampung nih nggak ada ini, tapi dia harus pulangnya harus maling, sekalipun sandal jepit harus ada hasil, baru ilmunya itu bisa terasa. Kalau di kampung saya itu bisa gini nih, malam hari nih bunyi, kalau kata orang di sini bunyi burung itu pertanda ada orang meninggal. Burung tuh ya yang begitu gitu. Nah, bunyi. Kalau di kampung saya tuh bunyi tuh sampai kemana, ke arah itu, ke sana ada maling kan di sana. Misalnya ke arah sana, no. Di sana tuh ada maling. Ke arah utara, di utara ada maling, ke arah selatan ada maling. Itu kalau udah ada bunyi burung itu kita pasti jaga-jaga. Karena apa? Menurut kepercayaan kita di sana, bunyi burung itu adalah lidahnya anak kecil yang diambil oleh itu yang tapak ilmu itu. Orang bayi meninggal, gadis meninggal, gadis perawan, bukan gadis, bukan perawan gitu, yang perawan. Orang hamil meninggal, itu harus dijaga di kampung saya. Cuma kan itu selama 7 hari Itunya. dijaga di makam. Bukan ngaji di sini kan, ngaji di makam ya. Itu nunggu di kuburan ya, Nunggu dijaga. Kenapa? Takut nanti digali pakai tangan, ngambilnya kapan sama lidahnya. Oh, bukan itunya. Kayunya bukan. Lidahnya. Ya kalau sakti itu orang begini. itu ilmunya loh. Ada lagi yang punya ilmu dengan ludahnya sendiri bisa hilang. Dikepung sama orang, dia buang ludahnya, hilang dengan ludahnya sendiri. Apalagi ada air banyak. Banyak ilmu yang saya tahu di kampung saya itu. Ada orang maling bisa loncat dari rumah satu ke rumah, sepanjang rumah dia bisa loncat, terbang loncat kayak gitu.
lagi orang punya ilmu, dia pukul kembang itu, ya kita berantem sama kembang itu aja, dia udah kemana tahu. Itu ada macam-macam ilmu. Ada yang punya ilmu dia bisa matikan listrik segala macam, dipegang gini bisa mati semua itu. Kebanyakan yang memakai ilmu itu namanya itu di sana itu memang itu orang di perbatasan desa saya namanya Renda, desa Renda itu terkenal orang-orang maling, rajanya maling di situ, tapi mereka baik. Kalau udah baik sama kita tidak akan ganggu kita. Karena saya tahu persis dulu bapak saya ngajar di mereka, kalau mereka tuh sangat menghormati bapak saya karena bapak saya baik sama mereka. Saya dulu SMP satu kelas itu 80% itu daerah satu desa saya itu. Satu desa itu. Kita sekolahnya di desa lain, di kecamatan lain. Tetapi dalam satu kelas itu 80% itu orang yang sekolah di situ desa itu. Di desa saya cuma saya sendiri. Nama desa Semili itu ada 1 orang. Desa Tete 1 orang, desa Kelapa 1 orang, desa Talabiu 1 orang. Saya ingat persis itu di kelas itu. Nah, yang di teman saya duduk itu ada namanya itu Hakim. Hakim itu adiknya Raja Maling di daerah itu. Namanya Kuatno itu rajanya maling, saya tahu persis itu. Saya tahu. Kenapa? Saya pernah jalan sama mereka tuh ngambil apa aja di pasar, tahu nggak? Tapi syaratnya jangan saya nggak boleh manggil mereka. Jalan aja ya. Jalan aja. Berangkat sekolah itu. Nggak punya buku, nggak punya pulpen, udah jalan ngambil aja, nggak ada, ngambil aja, nggak ada. Kalau orang ini nopi kan harus pegang gini dulu. Masuk ke alam mereka, dia enggak, jalan aja ngambil. Asal saya tidak manggil dia, kan saya datang sama dia. Namanya sekolah saya dulu di desa Tete, kecamatan Woha. Nama sekolahnya SMP Darul Hikmat. Nah, SMP Darul Hikmat satu sekolah dengan Madrasah Ibtidaiyah itu. Jadi di situ itu, di madrasah itu ada 2 di desa saya. Teman sekelas saya juga dulu di SD. Cewek 2 yang sekolah di situ. Makanya kalau di rumah ya. saya orang bilang ilmu begini itu dengan cara begini itu macam-macam. Di daerah saya itu macam-macam ilmu, orang pelajari ilmu, tetapi bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjaga diri kita. Ada juga yang sering saya ini itu, yaitu sebenarnya dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran itu untuk menjaga diri kita. Kita nggak punya uang nih, naik mobil, tapi serius nggak punya uang kita, bukan main-main. Baca aja itu ayat itu. Insya Allah tidak akan pernah disentuh sama orang, tidak akan ditanya sama keneknya itu bayarannya mana, ini enggak. Asik kayak kita duduk ini aja, nggak bakal dilewatin aja. Kenapa? Saya pernah beberapa kali mencobanya. Saya ke daerah Tambora, hilang dompet, nggak punya duit. Pulang, naik mobil duduk diam aja. Alami. Ya emang murni nggak punya duit saya. Daerah di Gunung Tambora itu, saya dari Gunung Tambora, dari Gunung Tambora itu jalan kaki sampai ke Calabai. Di Calabai naik mobil, mobilnya bis. Bis itu kalau sekarang ini bis 3 perapat, nah sekarang belum ada bis gede. Udah duduk aja, bayarannya 250 perak dulu. Kalau tahun 80-an itu 250 perak duit gede. 250.000 mah uang besar. Sekarang segitu harganya ya. Naik aja, nyampe di Talabiu saya turun. Barang-barang saya turun, nggak ditanya itu apa, ongkos, dilewatin aja. Ya kan kita bukan itu,
kita dalam keadaan kagak punya duit, namanya itu kepepet gitu, melakukan ini kepepet. Pernah beberapa kali, tapi kagak punya duit. Dari Surabaya ke Jakarta pernah saya nggak beli tiket, dulu diam aja makan aja. Naik, saya ingat benar, naik mobilnya Timbul Jaya, Surabaya Jakarta. Iya, terus juga. Naik itu Timbul Jaya. Pernah ngelakuin. Ongkosnya 15.000 tuh Surabaya Jakarta kalau mau tahu dulu. Tahun 89. Naik saya bis dari naiknya di Pasar Turi. Saya naik Pasar Turi itu turun di ini. Di depan stadion Bekasi dulu, turun di situ, naik Timbul Jaya. Dari stadion Bekasi saya naik angkot berapa dulu ya? Turun terminal, dari terminal baru naik saya ke Jatimulya. Itu dulu jalan. Ya itu namanya kalau dalam keadaan kepepet kita bisa memakai ini kayak gitu-gitu kalau di kampung saya. Nah di kampung saya pun orang maling, bukan orang maling untuk mencari kekayaan kayak itu, untuk hiburan aja. Maling ayam itu buat apa? Buat bakar-bakar apa sesama teman di kebun aja. Cuman ngetes ilmunya aja. Yang nggak tahu kalau udah kesininya itu udah kacau daerah saya itu. Malingnya udah pakai senjata api, udah pakai panah. Malingnya udah benar nyari ini karena udah pengaruh dengan macam-macam narkoba. Saya punya teman tuh namanya Jufri. Sebenarnya dia anak orang kaya. Itu jadi punya mobil truk itu udah termasuk kaya bener di kampung saya itu. Tahun segitu. Makanya kalau kita lihat, saya ngelihat orang di TV atau wah gampang banget gitu. Di belakang ada ngomong, kamu siapa nih? Masuk pura-pura pingsan. Tadi sadarin, kasih minum, ditanya, kamu siapa nih? Di belakang ada ngomong, oh ya boy, ini nanti diedit lagi di itunya. Begitu ceritanya, nggak ada yang mau nih orang cari duit. Aku ketawa aja kalau ngelihat nanti awal-awalnya saya nonton kayak itu, seru aja nontonnya gitu. Biar banyak yang nolak gitu. Iya, ternyata itu ditipu orang semua. Makasih ya. Kalau nggak gitu kayak gitu nggak ada yang nonton. Ini rokok jatuh kok. Kalau orang itu katanya apa itu yang nangkapin suruh datang itu ke Gunung Prewa di kampung saya kalau hebat. Gunung apa? Gunung Prewa. Parewa. Suruh naik ke puncak gunungnya kalau hebat. Parewa. Nggak benar. Niat aja pengen nantang Cin di situ kalau hebat. Oh dia nantang sono ya. Oh, berani nantang. Kalau nggak tinggal nyawa lah pulang. Tinggal namanya aja. Kalau masih bagus ketemu jasad. Karena ya kayak gitu tuh orang bilang, karena emang kalau secara jujurnya aja kita nggak percaya begitu, kenapa kita nggak percaya? Jauh sebelum manusia ada sudah ada mereka. Iya. Dalam agama kita juga dia diceritakan, jin itu diberi kebebasan oleh Allah untuk mengganggu kita. Nah, matinya itu tinggal nyawanya itu mati, tinggal nama itu bukan mati karena dimatikan, karena tersesat, disesati. Keluar ya. Lainnya kalau orang makan kayak ini sesat, nggak bisa, capek naik turun jalan ke sana kemari. Di jalan ya. Saya pernah tinggal di Gunung Putri, tinggal di gunung nih, Gunung Putri itu ada gunung, itu di Gunung Putri.
ada tetangga. Saya pernah duduk di rumah tetangga itu maghrib. Tiba-tiba ada yang terbang itu. Saya kirain kayak meteor gitu kan, meteor jatuh meteor itu. Mau dia langsung gitu dia. Terbang, jet, hilang sono. Terbang ke arah timur. Kan saya cerita sama tetangga yang biasa ngambil batu di gunung itu. Kata mereka itu pusakanya Gunung Putih. Apa itu? Pusaka. Ini berbentuk apa sih? Ya nggak tahu, ada banyak pusaka kata orang. Saya percaya itu. Bukan kita percaya karena itu musik, percaya. Karena sebelum manusia itu, sebelum kita ini ada, ini udah ada orang-orang zaman dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, udah ada orang sakti di Indonesia. Diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Terus ada namanya dulu bapaknya Bayu. Dia ini berangkat kerja tuh jam 10, 11. Ya kan harus naik ke gunung, turun ke jalan gitu, naik gunung. Ini ceritanya ini, dia berangkat jam 11 atau jam 12 itu berangkat, lah balik lagi, lah oh kok balik lagi? Hah? Aku saya ada di sini kata dia gitu sama. Berangkat lagi ya, oh, balik lagi. Tahu nggak apa yang dia lakukan supaya berangkat sampai jalan raya? Telanjang bulat, naik motor. Baru sampai. Baru nyampe. 12 malam tuh. Jam 12 malam. Jam 1 lah. Lo orang dia udah 2 kali balik, bolak-balik ini. Begitu ya. Nah, saya punya teman, orang Cilegon, nelpon saya. Mau ketemu saya. Diajaklah sama saya. Dia naik dia di belakang motor, dia bawa motor nih. Kan cuma mau sebentar ke rumah saya. Ke kontrakan saya itu. Datang dia, orang Cilegon. Pas gitu, kok tiba-tiba dia, Pak Yusuf, saya berangkat besok pagi aja, saya nginap, katanya gitu. Tapi dia nggak cerita ini. Dia nggak cerita bahwa dalam perjalanannya di gunung itu sama saya itu dia ketemu pocong katanya. Kata dia berdiri di pohon nangka. Kalau menurut cerita orang di situ emang ada. Tapi kita kan kalau kita yakin, ya mereka tidak akan mengganggu kita. Yakin aja. Mereka hidup di dunia mereka, ya kita di alam mereka, kita hidup di alam kita. Kan begitu. Mereka tidak akan mengganggu. Saya yakin aja itu. Akhirnya apa? Pagi, oh ya udah nginep kan tidur sama saya. Besok pagi berangkat dia pulang. Nyampe di Depok dia telepon saya, Pak Yusuf, makasih ya. Dia cerita sama saya malam itu di waktu jalan sama Pak Yusuf kata ketemu pocong di atas kata dia gitu. Maka saya nggak berani pulang kata dia gitu. Itu benar, itu bukan rekayasa kayak orang cerita pocong kayak gitu. Dia gini loh, kamu lihat pocong belum tentu saya bisa lihat. Biasanya satu orang lihat. Nah iyalah, mana ada orang rame-rame ngeliat jin, lihat itu. Ya orang yang ini aja, ya ditampakin mereka diri aja yang bisa. Ini kadang orang rame ngeliat pocong, apa cerita? Kecuali ada ilmu di daerah saya itu namanya leak itu, leak. Leak itu sebenarnya itu ilmu turunan. Walaupun kita nggak tahu, beda kalau mungkin di daerah Bali leak itu mereka pelajari tanpa baru. Kalau di kampung saya itu turunannya itu pasti ada salah satu yang akan itu ilmunya itu. Leak itu terbang kepala sama perut-perutnya. Terbang nyari makan. Bukan nyari musuh, bukan nyari itu. Dia kalau terbang itu bukan nyari mau apa misalnya nyelakain orang, enggak. Dia itu terbang nyari makan kalau leak. Oh ya, pasti enggak. Dia terbangnya apa sih darat? Enggak. Dia akan, kalau di kampung saya itu leak itu akan masuk ke dalam perutnya sapi. Kalau menurut ceritanya sih makanannya itu di tempat-tempat yang jorok. Ya, emang jin, setannya di tempat jorok, bukan tempat bersih. Cuman dia takut dengan daun, dengan pohon bidara kalau di kampung saya itu. Tahu nggak bidara? Bidara tahu. Tahu nggak Bukan pohon? kelor bukan?
Hah? Bukan kelor. Bukan. Ada bidara yang Di kampung saya kerol nggak ada apa-apa. Jadi kampung saya mau orang sini dipakai apa segala macam. oh nggak ada apa-apa kelor kok kata lu. Kelor di sana kampung saya mah buat makan sayur. Iya, buat telur kok. Emang iya, betul konsumsi. Kalau di sini mah Emang buat bidara kalau buat penangkalnya. kampung saya bidara, kalau enggak namanya pacar. Pohon pacar itu kalau buat mandi mayat di kampung saya namanya pohon pacar. Buat kuku kan. Iya. Dia itu buat kuku merah-merah gitu. Merah itu. Daunnya hijau ya. Ya hijau, segede-gede daun kelor juga, cuman agak tebal kalau daun dia. Gitu kalau di kampung saya itu. Jangan dikunci om. Ya, enggak. Itu ceritanya di kampung saya. Macam-macam orang. Namanya ada lagi ilmu namanya Nagaskoi. Nagaskoi itu ilmu khusus cewek. Nah, itu bangkok aja tuh. Mau nggak kok? Wah, enggak, makasih om. Naga apa? Enggak, itu ilmu. Naga Bukan selau. itu. Naga selau. Apa? Apa tadi namanya ilmu apa? Nagaskoi namanya. Skui. Skoi. Skoi. Nagaskoi. Skoi. Nah, Oh, buat cewek. buat cewek. Jangan lupa. Itu bukan dibaca. Oh, bukan dibaca. Itu berbentuk. Ingat. Itu di dalamnya itu ada tulisan. Tulisan itu huruf Arab semua. Cuman ada Arab kudus, ada Arab yang itu juga kayak dalam Al-Quran gitu ada. Ada patah Itu ditulis, ada bacaan, mungkin ada bacaannya tulis. Kalau cewek gak mau sama kita, udah diginin aja, ngikut. Oh, ingat ngikut. Tepat Baru doang ngikut. tuh. Tapi kalau kita punya pegang itu jimat namanya di kampung saya itu jimat namanya Nagaskoi, bukan ilmu sebagai jimat. Bisa om bikin yang kasih bangkok kok. Nggak Warna biru kok. bisa, itu orang kalau di kampung saya itu orang-orang pintar yang mengerti. Tulisan juga kan ada susunannya, ada bacaan. Kok kalau dikecewain si itu kok bam. Itu kok. Ya, kalau dikecewain cewek mah tinggal kita pasrah diri aja. Iya, lillah ya om ya. Lillahi ta'ala. Lillah ke, jangan kayak gituan. Buat apaan? Kita lillahi ta'ala aja. Itu kan biasanya kayak gitu-gitu anak-anak muda. Tuh, zaman ingat sekarang. tuh. Anak-anak Buat lagi itu, buat anak abego-abegonya muda. Itu lagi abego-abegonya itu. Bigo-bigo. Oh. Tidak semuanya juga gitu. Orang-orang tertentu aja yang tahu jalurnya aja. Tuh, Gitu. dengerin. Yang tahu jalurnya aja. Gitu kok tuh. Ya kalau kamu nggak tahu jalurnya di mana orang yang punya ilmu kayak gitu nggak bakalan tahu. Saya juga dulu punya saudara, ya alhamdulillah setahu saya sih dia ngajinya dalam banget, udah almarhum. Om Sarip namanya. Orang itu desa Reda itu juga asalnya nikah sama bibi saya. Saya tahu ilmunya hebat. Cuman dia nggak sombong. Kayak orang-orang di sini nih, gua di TV punya ilmu sombong gitu. Kenapa? Kalau orang hebat itu tidak akan menonjolkan kemampuannya di depan orang. Berarti kalau yang di TV-TV itu buat hiburan, oh. Kan hiburan seperti yang saya cerita tadi, hiburan itu. Buat kamu nanyain aki-aki, ini kamu siapa nih? Saya jawab di belakangnya. Saya Mbah Goge, gitu. Saya tahu segala macam, kan gitu di belakangnya. Bukan yang ada di dalam aki-aki, jin yang masuk ke aki-aki. Jin mana yang masuk begitu? Pakai disyuting lagi jinnya, jin disyuting. Aduh, la ilaha illallah gitu karena cerita sampai gitu. Orang ngambil barang-barang itu tuh barang-barang goib itu kalau di kampung saya tuh pakai semeti, enggak gitu. Ada juga yang kedapatan ya karena mungkin jiwa itunya itu harus turun ke dia, datang ada aja depannya. Nah
ada lagi orang namanya itu inaleha. Inaleha itu dia bisa ngobatin itu, namanya itu kalau di kampung saya itu apa ya? Yang hilang ini bukan dicolong orang ceritanya nih, hilang jatuh barangnya, tapi belum ditemukan orang gitu loh, kayak emas itu segala macam jatuh ke air gitu, bisa dibawa sama jin ke dia. Datang ini, jatuh nih di piring ini. Kalau di air basah, masih basah. Tapi kalau jatuh di jalan raya, kalau udah diketemukan orang nggak bisa. Tapi barangnya kalau belum ditemukan orang pasti diambil, dibawain, datang. Ada namanya inaleha itu. Ilmu apa itu? Hah? Ilmu apa itu? Ya namanya kalau orang kayak gini bilangnya dukun. Kalau di kampung saya namanya sando. Sando itu orang buat kita berobat. Kita berobat. Kalau sando itu di kampung saya buat berobat. Namanya macam-macam sih. Itu saya beberapa kali ini kalau setiap malam Jumat nih. Namanya dulu kalau yang datangnya Umi Fatimah, dia kayak cewek cantik, berubah gitu. Sosok nenek-nenek ini berubah cantik. Kalau dimasuki oleh Umi Fatimah namanya. Laganya itu ya kayak cewek, kemayu segala macam murni. Tapi kalau yang dimasuki Haji Muhammad kalau nggak salah ya, kayak cowok, lagunya apa semua make sorban segala macam kayak cowok. Itulah kemampuan, itulah orang-orang yang jin yang menolong dia itu. Nah pada saat itu juga kalau kita ini, kalau misalnya kangen sama anak gitu, lewat perantara gitu bisa nanti datang. Ngundang gitu. Iya, kapan datang nanti anak. Undang dia. Melalui mimpi ya. Bukan melalui mimpi, hatinya. Di menurut mereka cerita itu, ya kita kan manusia kan punya hati, punya sisi baik dalam hatinya itu. Yang ditutup jadi lupa sama orang tua kan gitu. Tapi melalui dengan kemampuan supranaturalnya itu diketuk hatinya itu. Selalu ingatin orang tuanya, dikangeni orang tuanya, jadi dia pulang gitu loh. Bukan dipanggil hari ini langsung datang, enggak. Masa orang nggak punya duit, panggil langsung datang kan nggak mungkin. Berarti perlu proses ya. Nah, ya. Apa juga? Tapi insya Allah pasti datang. Tapi nggak bertahun, paling sebulan 2 bulan pasti datang muncul. Datang. Nanti dia akan berusaha nyari duit untuk pulang. Ya kecuali kalau dia punya duit, orangnya dia kan langsung datang beli tiket ini. Pasti. Itu inaleha dulu. Dulu juga ada, ini bukan cerita. Namanya Aspari. Aspari itu tentara dulu. Tentara yang dinas di Koramil. Kalau zaman dulu kita tuh kalau jaga harus jaga. Nama siapa-siapa, kalau enggak mah disuruh lari, ditendang, diinjak sama tentara dulu. Zaman dulu nih ketat. Ya tujuannya juga ya kita juga nggak salahin tentara juga, itu tujuan untuk mendisiplinkan masyarakat zaman dulu itu. Namanya tentara ini namanya Aspari. Waktu itu namanya Amala ini nggak jaga, disuruh dimarahin, disuruh lari pada orang tua, tahu nggak? Orang tua gitu. Saya mau lari, kamu ngikut saya pakai naik sepeda. Ditantang. Kamu naik sepeda, saya lari. Ditantang itu Aspari. Ya karena merasa dirinya gagah, tentara kan kuat gitu kan. Dirinya gagah, Aspari itu diikutin sama dia pakai sepeda. Itu Amlan. Ceritanya lari dia bawa kayu segini. Pas lari itu ya namanya malam jam 1 dilempar itu kayunya. Ya udah dia ngelihat Amala aja yang lari.
Amalannya ada aja di rumahnya ketawa. Itu bukan cerita bohong, itu saya tahu persis kejadian. Nah, gitu contoh-contoh orang itu yang punya kemampuan itu nggak sombong. Dia akan menunjukkan kemampuannya di saat kepepet, dihina orang, gitu loh. Bukan dipamerkan kayak itu, oh dipamer ini gini. Itu cuma sekedar hiburan aja sepertinya. Hiburan buat hiburan aja. Iya, konten. Cari duit Cari dengan duit. hiburan. Tuh. Nggak ada kebenaran. Sedih itu nggak ada kebenaran. Cuman ya kita juga tidak sujon juga kepada orang. Tapi kita harus percaya boleh, tetapi ya kita melihat Sisinya. kadang-kadang itu kan cuma sekedar hiburan. Kalau menurut logika kita, ya nggak mungkin lah kayak gitu, Jin. Iya, Masa iya. Jin tempat rame mau? Udah Om, tutup ya Om. Oh iya, itu cerita aja, Iya, cerita iya, masa lalu. iya masa lalu. Cerita kecil-kecil. Tutupnya ini, aduh. Ya, jangan lupa apa Om? Oh, kalau gitu jangan lupa subscribe, lonceng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.